Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, tentunya sebagai fan One Piece, kalian semua sudah tahu betul bagaimana dahsyatnya pertempuran yang terjadi di negeri Wano. Namun, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah pertempuran besar yang terjadi di negeri Wano semata-mata bukan hanya soal pertarungan Luffy versus Yonko Kaido, tetapi bagaimana bajak laut topi jerami bekerja sama dengan aliansinya sehingga mereka pun bisa membalikan keadaan dengan jumlah aliansi yang seadanya. Yap, hal ini tak lepas dari kekuatan buaya iblis Kibidago milik Otama. Bayangkan saja setengah pasukan Yonko Kaido, baik itu para gifter ataupun para headliner, justru berbalik dan membantu aliansi bajak laut topi jerami melawan dalam pertempuran di Onigashima. Jelas secara tidak langsung, gadis kecil keturunan klan Kurozumi ini pun sukses menjadi karakter yang disorot dalam arc Wano. Nah, selain itu, anime One Piece yang sudah memasuki episode ke-1074 yang diadaptasi dari manga One Piece chapter 1047 menjadi episode yang segera memasuki klimaks dalam pertarungan Luffy versus Yonko Kaido, di mana seperti yang kita tahu, pada episode ini Luffy menggunakan teknik yang bernama Bajrangan. Dan tentunya sebagian besar dari nakama yang mengikuti manga One Piece pastinya sudah tahu betul apa yang akan terjadi setelah Luffy menggunakan tekniknya ini. Ya, Kaido akan benar-benar mencapai impiannya, di mana ada seseorang yang kuat yang berhasil mengalahkannya. Dengan kata lain, kekalahan Yonko Kaido ini pun sudah di depan mata. Ya, hanya tinggal satu episode lagi, Luffy akan segera membawa fajar baru bagi negeri Wano. Yap, sebuah harapan yang dinantikan oleh para penduduk negeri Wano selama 20 tahun lamanya. Namun satu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah kekalahan Yonko Kaido akan membawa sebuah gelombang arus pertempuran besar di dunia One Piece. Karena seperti yang disinggung oleh para Gorosei, kekalahan Yonko Kaido di negeri Wano akan membuat keseimbangan di dunia One Piece terganggu. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apa sih dampak kekalahan Yonko Kaido bagi dunia One Piece? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari manga One Piece chapter 801 atau episode 746. Nah, di chapter atau episode ini, kita bisa melihat salah satu mantan Shichibukai yaitu Don Quixote Doflamingo pernah mengatakan, siapa yang akan menguasai lautan sekarang? Mungkinkah itu salah satu dari Yonko? Atau mungkinkah itu salah satu dari Shichibukai? Atau salah satu dari Supernova? Keluarga Di yang selama ini semua orang bicarakan, bagaimana dan kapan mereka akan muncul? Siapa yang akan saling berkhianat? Katakanlah semua itu pada kaum bangsawan, bahwa mereka harus bersiap-siap dijatuhkan dari kekuasaan. Perang terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece telah dimulai. Jelas Doflamingo yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Luffy, dan ketika itu Doflamingo pun mengetahui tujuan Luffy untuk melawan Yonko Kaido, semakin menegaskan bahwa jika Luffy berhasil mengalahkan Yonko Kaido, Doflamingo sadar betul bahwa pertempuran besar di dunia One Piece tidak bisa dihindari lagi. Dan hal ini pun seolah membuktikan ucapan dari para Gorosei bahwa keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Perlu diingat, pada intinya keseimbangan di dunia One Piece dijaga oleh 3 kunci kekuatan besar, di mana ketiga kunci inilah yang menjadi pemegang atas kekuasaan di lautan One Piece, yaitu Shichibukai yang telah digantikan oleh Serapim, Angkatan Laut, dan juga keempat Yonko. Jelas kekalahan Yonko Kaido ini akan membuat Luffy menggantikan posisinya sebagai seorang Yonko baru, dan secara tidak langsung, hal ini juga akan membuat kelompok bajak laut topi jerami semakin terancam karena menjadi incaran dari pihak pemerintah dunia, Angkatan Laut, dan para bounty hunter. Ya,
faktor utamanya adalah nilai bounty dari Luffy yang telah mencapai 3 miliar berry. Tentu saja ini akan sangat berbanding terbalik dengan salah satu tujuan dari sang Baka Sencho Mugiwara Luffy, di mana pada episode mendatang atau episode 1075, kita akan mengetahui bahwa Luffy hanya mengincar gelar sebagai seorang raja bajak laut dan tidak tertarik untuk menjadi seorang Yonko. Selain itu, bagi Luffy, kekuasaan, politik, dan pengaruh bukanlah hal yang terpenting. Luffy hanya ingin menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Dan itulah yang dikatakan oleh sang Baka Sencho sebelum kekalahan Yonko Kaido. Ya, memang terdengar konyol, namun sadar atau tidak, kesenjangan sosial, perbudakan, dan penindasan menjadi hal yang dianggap benar di mata pemerintah dunia. Dan secara tidak langsung, apa yang ingin Luffy ciptakan akan mengubah semua itu. Ya, meskipun saat ini Luffy masih belum menyadari dampak yang sangat besar bagi dunia One Piece setelah kekalahan dua Yonko di pertempuran negeri Wano. Lalu kemudian di sisi lain, tentunya berita besar mengenai kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom oleh aliansi bajak laut topi jerami akan membuat Luffy menjadi incaran para bounty hunter ataupun pihak angkatan laut. Ya, mereka tentunya tidak akan meremehkan lagi kelompok bajak laut topi jerami yang memiliki nilai bounty yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelompok bajak laut lainnya. Selain itu, beban untuk menjaga wilayah yang berhasil Luffy selamatkan dari penjajah yang dilakukan oleh para bajak laut akan menjadi sebuah PR besar bagi aliansi bajak laut topi jerami. Belum lagi pihak pemerintah dunia yang haus akan kekuasaan tentunya tidak akan membiarkan wilayah tersebut dikuasai oleh para bajak laut. Nah, banyak yang salah mengira jika Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami adalah dalang dibalik kekacauan besar yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya saja, bagi kalian semua yang mengikuti manga One Piece, tentunya konflik di Pulau Egghead adalah salah satunya. Tetapi sadar atau tidak, justru bajak laut Kurohige lah yang akan menjadi ancaman besar bagi keseimbangan di dunia One Piece. Itu sebabnya sang kaisar lautan Akagami no Seng pernah mengatakan bahwa dia akan segera bertemu dengan Luffy. Ya, Seng tahu betul kekuatan buah iblis legendaris Hito Itonomi model Nika jika berada di tangan orang yang tepat. Dan kekalahan Yonko Kaido adalah bukti nyata dari semua hal itu. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.